Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam materi sifat-sifat fisik senyawa hidrokarbon yang saya bawakan hari ini. Senyawa hidrokarbon itu banyak sekali macamnya. Dalam kehidupan sehari-hari biasa kita temukan senyawa hidrokarbon seperti gas LPG dan bensin merupakan contoh bahan bakar yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gas LPG digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak di dapur, di warung-warung. Bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, biasa mobil. Gas LPG dan bensin merupakan salah satu dari pemanfaatan senyawa hidrokarbon. Jika kalian mengamati wujud kedua bahan, kalian akan menemukan perbedaan. Gas LPG berwujud gas, bensin berwujud cair. Jadi timbul pertanyaan, apakah yang menyebabkan perbedaan wujud tersebut? Bahan bakar manakah yang titik didihnya lebih tinggi? Inilah jadi topik pembelajaran hari ini adalah sifat-sifat fisik pada senyawa hidrokarbon. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan sifat-sifat fisik senyawa hidrokarbon, menentukan hubungan massa molekul relatif senyawa hidrokarbon dengan titik didihnya, menentukan hubungan rumus struktur senyawa hidrokarbon dengan titik didihnya, membuat grafik hubungan MR dengan titik didih. Amati perbedaan antara gas LPG dan bensin yang tertera pada tabel. Gas LPG komponen utamanya yaitu propana atau C38 dan butana C4H10. Wujud zat gas titik didih lebih rendah dibandingkan dengan bensin. Bensin komponen utamanya heptana atau C7H16 dan isooktana C8H18. Wujudnya cair, titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan gas LPG. Sifat fisik alkana dari tabel kita lihat C4H4 atomnya C, MR-nya 16, titik didihnya minus 162, wujudnya gas. Kemudian C2H6, jumlah atomnya C2, MR-nya 30, titik didihnya minus 89, bentuknya gas. C38, atom C-nya 3, MR-nya 44, titik didihnya minus 42, bentuknya gas. Begitu pun seterusnya C6H14, atom C-nya 6, MR-nya 86, titik didihnya 69, bentuknya cair. Kemudian C10H22, atom C10, MR-nya 142, titik didihnya 174, wujudnya cair. Dari sini kita bisa lihat semakin besar atom C-nya, kemudian MR-nya juga semakin besar, titik didihnya juga semakin besar. Wujudnya dari gas menjadi cair.
Ini grafik hubungan antara MR dengan titik didih alkana. Ini ada grafiknya meningkat. Berdasarkan grafik di atas, bagaimana hubungan antara MR senyawa alkana dengan titik didihnya? Tadi kita sudah lihat grafiknya. Berdasarkan grafik terlihat bahwa semakin besar massa molekul relatif senyawa alkana, maka titik didih senyawa alkana tersebut semakin tinggi. Kembali kita untuk sifat fisik alkena. Ada etena, propena, N-butena, N-pentena, heksena, N-heptena, N-oktena, N-nonena, dan dekena. Kemudian ada jumlah atom C-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ada rumusnya C 2H4, C3H6 sampai C10H20. MR-nya 84256 sampai 101. Kemudian titik didihnya kita lihat semakin meningkat juga. Wujudnya dari gas menjadi cair. Ini grafik hubungan antar MR dengan titik didih alkena. Ada peningkatan titik didihnya ya, dari kenaikan MR-nya. Berdasarkan grafik di atas, bagaimana hubungan antara MR senyawa alkena dengan titik didihnya? Jawabannya adalah berdasarkan grafik di atas. Terlihat bahwa semakin besar massa molekul relatif senyawa alkena, maka titik didih senyawa alkena semakin tinggi juga. Sifat-sifat fisik senyawa alkuna, ini etuna, propuna, butena sampai dekuna. Kemudian rumus molekulnya C2H2 sampai 10H18. Jumlah atom C-nya 2, 3, 4 ini sampai 10. MR-nya juga semakin besar. Titik didihnya minus 84 sampai 174. Wujudnya gas, cair. Jadi ada peningkatan atom C-nya, MR-nya juga semakin besar, titik didihnya juga semakin tinggi. Wujudnya dari gas menjadi cair. Ini grafik hubungan MR dengan titik didih alkuna. Ada peningkatan juga, semakin tinggi MR-nya, semakin tinggi juga titik didihnya. Berdasarkan grafik di atas, bagaimana hubungan antara MR senyawa alkuna dengan titik didihnya? Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa semakin besar massa molekul relatif senyawa alkuna maka titik didih senyawa alkuna semakin tinggi juga. Apakah ada hubungan antara titik didih dan wujud gas, wujud zat senyawa alkana dan alkuna? Jika ada, bagaimana hubungan antara titik didih dengan wujud senyawa alkana dan alkana? Untuk senyawa alkana, semakin tinggi titik didih senyawa menunjukkan semakin panjang suatu rantai karbon. Semakin panjang suatu rantai karbon, semakin besar luas permukaan molekul yang menyebabkan semakin kuat ikatan antar molekul. Semakin kuat ikatan antar molekulnya, maka wujud senyawa yang memiliki rantai yang panjang wujudnya padat. Senyawa yang memiliki rantai sedang wujudnya cair, dan senyawa yang memiliki rantai pendek wujudnya gas. Jadi senyawa yang memiliki rantai panjang wujudnya gas, senyawa yang memiliki rantai sedang wujudnya cair, senyawa yang memiliki rantai pendek wujudnya gas untuk senyawa alkana. Ini ada tampilan senyawa hidrokarbon dengan berbagai bentuk strukturnya. Ada yang rantai normal, ada yang bercabang, kemudian ada cabangnya sampai ada 4. Ini terlihat titik didih untuk panjang lebih besar 36. Untuk ada cabangnya 1, 27, kemudian sampai 4 cabang 9,5. Ini bisa kita jawab bagaimana hubungan antara jumlah atom C pada rantai induk dengan titik didihnya. Semakin panjang rantai induk utama, makin tinggi titik didihnya.
Mengapa titik didih yang dimiliki C5H12 yang memiliki berbagai isomer berbeda? Titik didih dari isomer C5H12 berbeda karena N pentana mempunyai rantai induk lurus dengan 5 atom C. 2-metilbutana merupakan hidrokarbon rantai bercabang dengan rantai induk yang punya 4 atom C dan 1 cabang. 2,2-metilpropana merupakan senyawa rantai bercabang dengan rantai induk mempunyai 3 atom C dan 2 cabang. Kesimpulan, untuk senyawa alkana, alkena maupun alkuna, semakin besar massa molekul reaktif senyawa, maka titik didih senyawanya juga semakin tinggi. Dengan jumlah atom dan jumlah molekul reaktif yang sama, senyawa alkana, alkena maupun alkuna tak bercabang memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada senyawa yang bercabang. Makin banyak percabangan, maka semakin rendah titik didihnya karena luas permukaan berkurang. Demikianlah materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.